Suatu ketika, di sebuah desa kecil, tinggallah seorang anak laki-laki miskin bernama Pu. Ia tinggal bersama ibunya dan adik laki-lakinya di sebuah gubuk kecil yang berdiri tepat di tengah desa. Untuk menghidupi keluarga, ia mengembalakan ternak bersama beberapa temannya dekat pegunungan. Malamnya, ternak dikembalikan pada pemilik masing-masing. Setiap hari, saat ternak berumput, ia suka duduk di bawah pohon dan memainkan lagu-lagu merdu dengan seruling kayunya. Hai Bu, mengapa kau selalu main seruling di tempat ini? Entahlah, aku suka pohon ini dan kau mungkin mengira aku gila, tapi kurasa pohon ini hidup dan mendengarkan musikku. Oh, kau benar. Apa? Kau juga merasa begitu? Bukan. Maksudku, kurasa kau ini gila. Tapi Pu benar. Pohon itu sungguh mendengarkan musiknya. Musik itu telah menghibur roh pohon. Ia mendengarkan lagu itu dan senang Pu memainkan musik tiap hari. Suatu hari, saat Pu sedang tidur di cabang pohon, ada suara bergemuruh di bawahnya. Wah, apa itu? Oh, gempa! Gempa! Ada penebang kayu menebang pohon tempat tidur Pu itu. Siapa orang itu? Ini akan makan waktu. Pu langsung paham apa yang terjadi dan cepat-cepat turun. Hei, sedang apa kau? Mengapa kau menebang pohon ini? Tuanku ingin menggunakannya untuk kapalnya. Pohon ini sangat kokoh. Tidak, ini tidak boleh ditebang. Benarkah? Mengapa begitu? Dengar, aku sudah berhari-hari mencari penopang kapal yang kokoh. Dan pohon ini bukan milikmu, jadi jangan buang waktuku. Pu harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pohon itu sebelum terlambat. Jadi ia menggunakan kecerdikannya untuk menakut-nakuti si penebang. Katanya, Ya, sudah kuperingatkan. Itu akan terjadi. Apa maksudmu? Kau tidak tahu? Ada roh nenek sihir hidup dalam pohon itu. Dia telah tinggal di sini bertahun-tahun. Kalau kau menebang pohon ini, dia tentu akan menggentayangimu. Hah? Menggentayangiku? Mengapa? Ya tentu saja, karena kaulah yang menebang pohon ini. Apa kau ingin mengelabuiku? Aku lebih pandai dari yang kau kira. Aku tidak akan tertipu omong kosong ini. Pergi kau. Pu ingin menyelamatkan pohon ini. Begitu si penebang mulai sibuk, Pu memanjat pohon sampai ke pucuk. Ia bersembunyi dalam rimbunan daun dan mulai berteriak. Hah, beraninya kau menyentuh rumahku. Apa? Siapa itu? Kalau kau merusak rumahku, aku terpaksa tinggal dalam tubuhmu. Dan aku tidak akan pernah pergi, manusia. Anak itu benar. Jangan khawatir, manusia. Kita akan jadi teman baik. Si penebang lantas lari tunggang langgang. Mengapa buru-buru, sahabatku? Saat Pu menertawai si penebang, pohon itu jadi hidup. Pu terkejut mendengar ada yang bicara padanya. Apa kau benar-benar roh nenek sihir? Bukan, Pu. Aku bukan roh nenek sihir. Aku memang tua. Tapi aku adalah roh pohon ini. Musik mula yang membuatku jadi hidup. Kau anak yang cerdik, Pu. Aku berterima kasih. Kau menyelamatkanku dari penebang itu. Tiba-tiba, sebuah bel emas indah muncul melayang di udara di hadapan Pu. Nah, terimalah ini sebagai tanda terima kasih. Sebuah bel. Ini bukan sekedar bel biasa. Ini adalah bel ajaib. Setiap kali kau membunyikannya, maka piringmu akan penuh makanan lezat. Oh wow, ini akan menolongku dan keluargaku. Ya,
Tapi ingatlah, Bu, kau hanya bisa membunyikannya 1 kali dalam sehari. Akan kuingat itu. Terima kasih, pohon. Puh lari memanggil ibu dan adiknya di desa. Ibu, Roni, kemari, lihat apa yang kudapat. Puh menceritakan kejadian itu pada mereka. Mereka amat senang melihat bel ajaib itu. Mereka memohon makanan kesukaan mereka, membunyikan bel dan makan hingga puas. Setelah itu, mereka pergi tidur dengan perut kenyang. Setelah mereka makan makanan lezat itu, keesokan paginya, seperti biasa, Puh mengembalakan ternak, meninggalkan belnya di rumah. Saat ia pulang malamnya, lelah dan lapar, ia melihat semua bejana kosong. Tak ada makanan sama sekali untuknya. Puh sedih dan hanya makan sisa-sisa makanan dari lemari. Masih lapar karena kurang makan, ia pergi tidur. Ia tidak bisa tidur karena merasa kelaparan. Jadi, ia memutuskan membawa bel itu dengannya keesokan harinya. Saat ibu dan adiknya lapar hari itu, mereka mencari bel itu. Mereka mencari di tiap sudut gubuk, tapi tidak menemukan bel itu. Hingga mereka jadi sedih. Mereka pikir bel itu hilang. Mereka tidak menemukan belnya dan juga makanan. Mereka terpaksa melewati hari dengan perut kosong. Saat Puh pulang sore harinya, ia mengeluarkan bel ajaib dari tasnya. Ia memesan makanan kesukaannya. Ibu dan adiknya sedih melihat ini. Sang adik mulai menangis dan berkata, Kakak, kami lapar dan mencari bel itu terus. Kakak egois sekali. Teganya. Mendengar ini, Puh menyadari kesalahannya. Ia menyesali keputusannya itu, tapi ia juga menyampaikan pendapat dengan jujur. Kalian meminta bel itu memberi makanan, tapi kalian lupa menyisakan untukku. Aku kelelahan dan tidur dalam keadaan lapar. Jadi aku sedih dan merasa marah. Ibu dan adiknya juga menyadari kesalahan mereka. Mereka berbagi makan malam sebagai keluarga malam itu. Dan sejak hari itu dan seterusnya, mereka tak pernah lagi tidur dengan perut kosong dan hidup bahagia. Selesai.